Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harrama ala ibadihi dzulmi wat tughyan. Alhamdulillahilladzi harrama ala i'anati dzalim dzulmihi. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Salah satu yang membuat suatu negara masih pantas optimis terhadap masa depannya adalah ketika masih terdengar suara kritis terhadap pemerintah. Dalam sejarah bangsa manapun, baik di timur maupun di barat, ketika suara kritis sudah mulai meredup, maka pintu kehancuran sudah mulai terbuka lebar. Itu sebabnya, terutama di dalam sejarah politik Islam, tidak ada satupun era yang terlepas dari kritikan, termasuk era Khulafaur Rasyidin. Dalam banyak kasus, ketika ada sekelompok rakyat yang menyampaikan ketidaksetujuannya kepada pemerintah, baik dengan cara demonstrasi, bahkan revolusi, selalu ada saja suara sumbang yang datang menyerang dengan berbagai dalil, dan dalil yang paling sering dipakai adalah dalil agama. Mulai dari melemparkan dalil atau syubhat yang mengatakan bahwa demonstrasi apalagi revolusi tidak sesuai dengan syariat Islam. Sampai pada menyamakan para demonstran dengan pemberontak. Fatwa-fatwa seperti ini yang sering dijadikan oleh rezim sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan represif terhadap para pengkritiknya. Padahal, Islam memandang hubungan antara rakyat dengan negara sebagai sebuah hubungan dengan akad yang dibangun di atas rasa kerelaan dan keridhaan. Ini yang disebut di dalam Islam sebagai baiat. Akad dalam hal apa? Yaitu rakyat mewakilkan urusan mereka dalam bernegara kepada pemerintah. Di sana terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, baik rakyat maupun negara. Kalau kita memakai kacamata Islam dalam konteks ini, maka bagi rakyat berlaku kaidah al-muslimuna inda syurutihim. Rakyat harus menghormati dan mentaati pemimpin sesuai dengan konstitusi. Kemudian, kaidah ini disambut oleh kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Pemerintah harus menjalankan akadnya dengan rakyat seperti apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Beginilah logika Islam dalam melihat hubungan antara rakyat dengan negara. Fitnah bisa saja datang dari pemerintah atau dari rakyat, jika salah satu kewajiban di antara keduanya dilalaikan. Setelah kita memahami bagaimana logika Islam melihat hubungan antara negara dengan rakyat, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana Islam melihat ketika rakyat menyampaikan ketidaksetujuannya kepada pemerintah, baik dengan cara demonstrasi, bahkan revolusi. Pada konteks ini, ada dua situasi yang berbeda, yang mana nanti hukumnya juga sangat berbeda. Yang pertama, rakyat menyampaikan ketidaksetujuannya kepada pemerintah, atau rakyat menentang pemerintah dengan cara melakukan angkat senjata. Melihat ini, ulama terbagi pada dua kelompok. Yang pertama, ada kelompok ulama yang membolehkannya dengan syarat tidak terjadi fitnah atau kerusakan yang lebih besar di masyarakat. Yang kedua, ada ulama yang mengharamkannya karena mereka merasa angkat senjata melawan pemerintah hanya akan menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Kondisi kedua, rakyat melakukan aksi menentang rezim dengan cara damai tanpa melibatkan senjata apapun. Bahkan di berbagai negara, aksi seperti ini terlebih dahulu dengan memberitahu kepada aparat keamanan setempat.
Jika kondisinya seperti ini, maka hukumnya tidak hanya sah dusturi atau legal secara konstitusi, tetapi ini juga sah syar'i, legal secara syariat. Aksi kedua ini yang disebut oleh ulama kita sebagai an-nush atau nasihat kepada pemerintah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi konteksnya bukan keluar memberontak kepada pemerintah. Terkait aksi damai ini, kita menemukan banyak sekali dalil, baik dari Al-Quran, hadis, qaul atau fi'lus sahabah, bahkan ini juga dilakukan sampai era para tabi'in. Dalil pertama seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalil kedua dari hadis Rasulullah SAW, an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pimpinan kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis kedua diceritakan oleh Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Faqala idhhab fasbir fa'atahu marrataini aw thalatha. Faqala idhhab fatrah mata'ak fit tariq fatrah mata'ahu fit tariq. فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. Diriwayatkan seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW melaporkan tetangganya yang melakukan hal tidak menyenangkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kamu untuk bersabar. Tetapi laki-laki ini kembali mendatangi Rasulullah SAW untuk kedua kalinya, bahkan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kamu, kemudian lemparkan barang-barangmu ke jalan. Laki-laki tersebut kemudian pulang dan melemparkan barang-barangnya ke jalan, sehingga para tetangga datang menghampirinya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Laki-laki tersebut menceritakan perlakuan tidak baik dari tetangganya kepada para tetangga yang lain. Sehingga para tetangga tersebut melaknat tetangga yang melakukan tidak baik tersebut. Dari hadis tadi, kita bisa memahami bahwa boleh hukumnya menyampaikan ketidaksukaan kita atau protes kita di depan umum. Seperti kisah laki-laki tadi yang disuruh oleh Rasulullah SAW membuang barang-barangnya ke jalan sebagai bentuk protes terhadap tetangganya. Kemudian, bagaimana pada era sahabat? Apakah pernah ada aksi kritik atau penentangan terhadap rezim? Seperti yang tadi saya katakan di awal, tidak ada satupun era kepemimpinan dalam sejarah politik Islam yang lepas dari kritik atau penentangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menyampaikan niatnya kepada para sahabat untuk memerangi kaum murtad. Ketika itu para sahabat mendebat dan menentang beliau sampai akhirnya Abu Bakar berhasil meyakinkan para sahabat. Atau kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diprotes oleh sekelompok pemuda yang mencurigai bahan jubahnya berasal dari korupsi. Ketika itu Umar bin Khattab meminta Abdullah bin Umar untuk menjelaskannya. Aksi protes ini terjadi di depan umum, bahkan di depan para sahabat. Bahkan pada abad pertama Hijriyah, sudah terjadi 5 kali revolusi yang dilakukan oleh para sahabat
dan tabi'in. Dan semua revolusi ini terkait dengan kepemimpinan. Kita mengenal revolusi Husain, cucu tersayang baginda Rasulullah SAW, pemimpin para pemuda ahli surga. Kita juga mengenal revolusi Madinah, revolusi Ibnu Zubair, revolusi para fuqaha di Irak. Apakah revolusi yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut, oleh orang-orang mulia tersebut, bisa kita katakan sebagai pemberontakan? Mungkin sebagian dari kita mengatakan itu semua bukanlah revolusi, tetapi itu semua adalah fitnah. Memang faktanya, jika kita membaca kritik, bahkan revolusi dari kacamata penguasa, maka kita akan melihatnya sebagai fitnah. Terkait fitnah kubro ini, saya sangat terkesan dengan buku yang ditulis oleh seorang mufakir Islam dari Mauritania, Dr. Ashankiti. Dalam bukunya Khilafat As-Siyasiyah Bainas Sahaba, beliau menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Jadi, mengkritik pemerintah atau menyampaikan ketidaksetujuan kepada pemerintah itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Islam, dan itu hukumnya legal dalam syariat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bukankah kita harus bersabar atas kezaliman pemerintah? Seperti yang disebutkan oleh hadis yang diceritakan oleh Huzaifah. Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Hadha al-hadits laysa sahihan. Dari sisi sanad, sejak abad keempat Hijriyah, Imam Daruqutni telah mendhaifkan hadis ini. Abu Salam tidak mendengarkan hadis ini secara langsung dari Huzaifah. Jadi kondisinya hadis ini sanadnya terputus atau hadis mursal, walaupun hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Dari sisi matan, hadis ini juga bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, bahkan Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang muslim harus pasrah atas kezaliman yang diterimanya dari seorang pemimpin? Padahal Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin zalim. Jika seorang muslim mati karena melawan kezaliman yang menimpa dirinya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Bahkan, jika seorang muslim mati karena melawan kezaliman yang menimpa diri orang lain, bukan menimpa dirinya, dia juga syahid. Terkait hadis ini, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm bahwa sabar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut mencambuk punggung kita, itu adalah dalam konteks kebenaran. Seandainya seorang pemimpin mencambuk rakyatnya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka rakyat harus sabar dan wajib untuk taat. Ataupun jika seorang pemimpin mengambil harta rakyatnya karena sesuai dengan undang-undang atau hukum, maka rakyat tersebut juga harus menerimanya dan wajib untuk taat. Ini yang dimaksud oleh hadis tersebut. Bukan menyuruh kita pasrah atas kezaliman yang dilakukan rezim yang menyalahi undang-undang atau konstitusi. Yang sering menjadi masalah adalah banyak di antara kita salah dalam menempatkan dalil. Dalil yang seharusnya diperuntukkan untuk pemimpin yang adil malah dipakai untuk pemimpin yang zalim. Kisah menarik terkait diam terhadap kezaliman pemimpin dengan alasan menghindari terjadinya fitnah atau perpecahan di kalangan umat Islam seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Namun pada akhirnya Abdullah bin Umar menyesali perbuatannya tersebut. Sampai ketika beliau membaca surat Al-Hujurat ayat 9, beliau terhenti, merasa menyesal tidak memihak kepada Ali ketika menghadapi Muawiyah atau tidak berpihak kepada Ibnu Zubair dalam menghadapi Hujjaj. Beliau merasa dirinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak membersamai mereka yang melawan kezaliman. Syubhat terakhir yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah ketika mereka mengatakan bahwa urus saja diri kalian terlebih dahulu baru mengurusi pemerintah.
Perbedaan yang paling ekstrim antara agama Islam dengan agama-agama lainnya, seperti Buddha misalnya, adalah bahwa bagi seorang Muslim, islahun nafs atau memperbaiki diri dia sendiri tidak cukup. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga harus memperbaiki orang lain, mulai dari keluarganya, masyarakat, termasuk di dalamnya memperbaiki negara. Jadi tidak benar ketika seorang Muslim mengasingkan diri, memperbaiki dirinya sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam waktu yang bersamaan dia meninggalkan orang lain atau negara di dalam kehancuran. Al-Afghani dalam menanggapi Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, kemudian turun kembali ke bumi. Seandainya saya yang naik ke langit ketujuh, maka saya akan menetap di langit dan tidak kembali turun ke bumi. Menanggapi ini, Muhammad Iqbal di dalam bukunya mengatakan bahwa inilah perbedaan logika seorang sufi dengan logika seorang nabi. Logika sufi, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, walaupun orang lain dalam kesesatan. Tetapi logika nabawi, beliau naik ke Sidratul Muntaha, mengambil bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian turun ke bumi memperbaiki umat. Sebagai penutup, agar aksi damai menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah, bahkan revolusi, yang pada awalnya sah dan legal secara syariat, tidak berbelok menjadi fitnah yang haram secara syariat, maka kaum revolusi atau para aktivis harus menjaga dua hal. Yang pertama, kaum revolusi atau para aktivis harus bergerak sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai aksi kebrutalan para polisi misalnya dibalas dengan kebrutalan yang baru yang merugikan rakyat lain. Yang kedua, para aktivis atau kaum revolusi harus memiliki narasi baru sebagai pengganti narasi lama yang selama ini dipakai rezim untuk melakukan kezoliman. Jangan sampai ketika kezoliman tumbang, kemudian para aktivis ini naik dengan kezoliman yang baru. Perlawanan terhadap rezim adalah usaha membebaskan rakyat dari kezoliman. Ketika rakyat telah berhasil diselamatkan dan rezim berhasil ditumbangkan, maka kaum revolusi wajib hukumnya mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat, bukan malah mencuri kekuasaan tersebut dari rakyat. Menjadi pemimpin revolusi atau menjadi pemimpin aksi misalnya, tidak menjadikan seorang tersebut otomatis menjadi pemimpin yang sah pasca revolusi. Seperti kisah Charles de Gaulle, bertahun-tahun beliau memimpin pasukan Prancis melawan pasukan Nazi, namun setelah pasukan Nazi meninggalkan Prancis, hanya 10 hari setelah itu, Charles de Gaulle menyerahkan kekuasaan lewat jalur pemilihan presiden. Namun sayangnya ketika itu Charles de Gaulle tidak terpilih, baru 10 tahun kemudian de Gaulle terpilih sebagai presiden pada tahun 58. Jadi, satu-satunya sumber kekuasaan yang sah yang boleh dipegang oleh seorang pemimpin adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.